Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aisyah Karin dengan NIM 28025535562 dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Sigit Pandu Cahyono, SPD, MPD. Di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil laporan yaitu dengan judul Analisis Kualitas Pendidikan Indonesia dan hubungannya dengan angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu eh, kualitas pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini mengalami berbagai macam guncangan yang cukup signifikan dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor yang munculnya salah satunya adalah COVID-19. Kebijakan kurikulum yang sering kali berubah, permasalahan akses pendidikan hingga persoalan kualitas pengajar dan fasilitas sekolah. Munculnya pengakuan baik pihak sekolah hingga pelajar maupun orang tua atau wali murid mengalami keluhan yang berbagai macam, sehingga sistem pendidikan akibat tersebut eh, faktor tersebut eh, muncul di pengakuan bahwa siswa SMK yang tidak bisa berhitung matematika dasar. Keprihatinan tersebut menimbulkan pertanyaan yang besar mengingat peraih angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 9,43 tahun untuk laki-laki, meningkat dari tahun 2023 yaitu 9,33 dan 9,01 untuk perempuan. Itu meningkat dari tahun 2023 yaitu sebesar 8,92. Meskipun ada peningkatan rata-rata lama sekolah, tantangan dalam memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas masih perlu diselesaikan, mengingat fenomena dan data yang ada. Rumusan masalahnya di sini saya jelaskan, yaitu yang nomor satu, bagaimana kualitas pendidikan dasar di Indonesia saat ini, terutama setelah menemui berbagai tantangan COVID-19, yaitu dengan perubahan kurikulum, keterbatasan akses pendidikan, serta kualitas mengajar dan fasilitas sekolah. Yang kedua, apa saja yang menjadi tantangan untuk menuju pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Indonesia? Yang ketiga, yang terakhir, yaitu apa faktor utama yang mempengaruhi angka rata-rata lama di sekolah di berbagai daerah di Indonesia ini. Eh, yang ketiga ada literatur review. Di sini teori yang mendeskripsikan latar belakang permasalahan berkaitan dengan judul proyek dan tema SDGs. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas sumber daya manusia suatu negara, yaitu salah satunya di Indonesia. Kualitas pendidikan sering diukur melalui beberapa indikator. Salah satunya adalah rata lama-lama sekolah yang biasa disingkat RLS. Penduduk usia 15 tahun ke atas, RLS mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan dan secara tidak langsung kualitas pendidikan di suatu wilayah. Menurut UNESCO, ada 4 pilar utama pendidikan berkualitas, itu yang pertama learning to know, yaitu belajar untuk mengetahui, menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua,
learning to do, yaitu belajar untuk melakukan, membantu siswa untuk memperoleh keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, yaitu learning to be, belajar untuk menjadi, mengembangkan faktor, kreativitas, dan kepercayaan diri. Yang terakhir, yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama, yaitu mendorong nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan keberagaman. Di sini ada metode pelaksanaan, yaitu menurut UNESCO eh, ada empat pilar utama pendidikan yang berkualitas, yaitu yang pertama ada wawancara atau observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati fenomena dunia pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini, utamanya 5 tahun ke belakang. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara yang dilakukan untuk memvalidasi hasil pengamatan kondisi pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada Focus Group Discussion, yaitu ada FDG. Focus Group Discussion yaitu akan dilakukan untuk saling bertukar pendapat secara dua arah untuk mencari solusi terkait kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Diskusi ini bertujuan untuk meninjau persepsi masyarakat tentang pendidikan, yaitu dampaknya terhadap kesejahteraan serta menggali harapan maupun ide untuk menemukan solusi permasalahan tersebut. Di sini ada hasil temuan. Sejak adanya pandemi COVID-19, terjadi fenomena learning loss atau kehilangan pembelajaran. Banyak siswa mengalami penurunan pemahaman materi karena pelajaran prosesnya itu yang tidak optimal. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pembelajaran daring. Di daerah terpencil bisa kita jumpai siswa-siswa yang tidak mempunyai perangkat seperti laptop ataupun smartphone atau akses internet yang mendukung. Faktor ekonomi seperti kemiskinan, pemahaman masyarakat terhadap pendidikan itu minim. Dalam mengatasi itu menandakan pelatihan guru untuk mengundang wali murid untuk menyamakan persepsi satu sama lain agar lebih mudah berkomunikasi. Eh, Yaitu orang tua memegang peran yang sangat penting sebagai pendukung yang utama dalam proses pembelajaran anak. Motivasi yang diberikan guru di sekolah akan lebih efektif jika didukung oleh orang tua di rumah. Kesimpulannya yang bisa kita ambil yaitu sejak pandemi COVID-19, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi learning loss atau kehilangan pembelajaran akibat jarak jauh yang efektif, keterbatasan akses teknologi, tantangan lainnya yang dihadapi oleh faktor ekonomi. Eh, untuk refleksi pribadi yaitu fenomena learning loss terjadi sejak pandemi COVID-19, mengingat betapa pentingnya akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi semua siswa. Pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi memang menjadi solusi sementara, namun tidak dapat sepenuhnya menggantikan interaksi langsung antara guru dan siswa. Hal ini menyebabkan banyak materi pembelajaran tidak terserap dengan baik, terutama bagi siswa yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan akses internet. Saya menyadari bahwa ketimpangan akses teknologi menjadi salah satu hambatan utama yang harus segera diatasi agar tidak memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia ini. Selain itu, faktor ekonomi yang mempengaruhi kemampuan keluarga dan mendukung pendidikan anak sangat nyata. Kemiskinan dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan membuat proses belajar menjadi kurang optimal. Saya merasa pentingnya peran guru yang tidak hanya sebagai pengajar, yaitu juga sebagai mediator yang mampu menjalani komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Sekian hasil proyek dari grup 7 dan hasil saya sendiri, Aulia Syakaring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.